Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembahasan seperti biasanya. Untuk yang kita bahas hari ini adalah gelar SPD udah kayak sebetulnya tidak hanya gelar SPD sih sebetulnya. Mungkin gelar SAG dulu banyak banget SAG, terus kalau sekarang udah diganti SPDI ya. SPD juga dulu kalau tidak salah Dokter Andes, tapi sekarang udah jadi SPD. Tapi memang lulusannya udah banyak banget dan tidak sedikit jurusan SPD ternyata salah jalan. SPD kerjanya di mana gitu ya, bukan di sekolah dan lain sebagainya. Karena memang untuk peluang menjadi guru mungkin saya rasa masih agak sedikit ya, mengingat sekolah kita setiap tahun nambah berapa sekolah di satu wilayah gitu. Sementara untuk kelulusannya sendiri banyak banget, tiap kampus tiap tahun meluluskan, tapi untuk sekolah sendiri setiap tahun berapa sekolah yang dibangun, kurang lebih begitu. Sebetulnya tidak hanya SPD, seperti saya yang bilang tadi bahwa SAG juga dulu banyak, tapi sekarang udah nggak ada SAG ya. Di SPDI kalau tidak salah. Dokter Andes juga udah nggak ada, sekarang diganti jadi SPD. Nah, lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah kok pendidikan kita gini-gini aja. Yang jadi masalah adalah kok pendidikan kita gini-gini aja. Dulu waktu saya kerja di universitas, jadi melihat mahasiswa itu melakukan penelitian dan lain sebagainya itu menurut saya kurang kreatif. Yang padahal semua menjelaskan tentang cara mengajar, kurang lebih begitu. Ya dari judul-judul skripsi mereka juga saya lihat sih terlihat kaku ya. Kita cari di ini aja deh, judul skripsi GSD. Nah ini aja deh, kita buka, atau ini juga bisa kita lihat dari apa yang mereka buat gitu. Misal ini tematik nih, PGSD tematik, pengembangan multimedia, pengembangan semua pengembangan, atau semua meningkatkan, atau semua penggunaan. Sebetulnya metode belajar di kita itu udah banyak, dan setiap mereka yang lulus meneliti satu orang satu. Di sebuah kampus saya rasa tidak pernah ada yang sama. Judul skripsi itu biasanya tidak ada yang sama dalam satu kampus. Dan itu semua menerangkan tentang bagaimana caranya mengajar untuk SPD itu ya. Terus pengaruh pendidikan orang tua dan bla bla bla, pengaruh kondisi, pengaruh pembelajaran. Semua tahu pengaruhnya, dan biasanya mereka menggunakan rumus-rumus yang sudah ada, dan berpuluh-puluh kali semua diterangkan menurut saya sih dengan rumus yang sama ya. Hanya saja mungkin di sini kayak di sini nih, SDN Pajang 2 Surakarta yang disesuaikan dengan nama sekolahnya aja. Jadi untuk SPD itu kalau dulu sekitar tahun 2000 apa 2004 gitu ya. Justru untuk menjadi seorang SPD itu sangat membanggakan ya dulu, sangat diagung-agungkan dulu karena sedikit-sedikit jadi guru, sedikit jadi guru gitu. Tapi untuk sekarang, menurut saya pribadi adalah menjadi seorang SPD adalah tidak terlalu menggiurkan seperti dulu, karena sudah apa? Sudah banyak, udah kayak sampah. Kalaupun gelar saya juga sebetulnya Eskom, tapi udah banyak juga yang lulus. Ya gitulah. Jadi sebetulnya kenapa skripsi mereka itu semua menerangkan tentang pendidikan, tapi ketika terjun di lapangannya adalah pendidikan kita kok berasa begini-begini aja. Kenapa? Karena ilmu mereka itu kebanyakan tidak dipakai. Cara-caranya sesuai rumus yang mereka percayai, mereka teliti ketika skripsi itu dengan metode time token. Oh, udah aneh-aneh aja sebetulnya metode yang padahal ujung-ujungnya sebetulnya sama dalam satu tujuan. Intinya mengajar bagaimana cara mengajarnya lebih bagus untuk satu wilayah setidaknya, ataupun memang berlaku untuk banyak wilayah. Dengan metode tersebut saya rasa ya sama saja lah ya kayak gini. Judul-judul SPD ini sebetulnya pada kaku nih, tapi sebetulnya jangankan SPD ya, komputer juga sebetulnya menurut saya banyak yang kaku tuh, apalagi yang dikit-dikit rancangan e-commerce, dikit-dikit rancangan e-commerce itu udah ada yang lebih baik. Bukalapak, Tokopedia itu udah lebih baik. Kenapa harus dibuatkan skripsi lagi gitu? Menurut saya sih sangat lemah sekali. Jadi buat apa skripsi dipelajari gitu? Kalau udah ada Tokopedia sama Bukalapak, ada Shopee juga. Sekarang gila-gilaan. Ya gimana sih? Kamu juga misal jurusan Eskom dulu emang bikin apa? Saya dulu membuat sistem pakar. Jadi bukan penelitian pembelajaran lagi, tapi saya udah bikin sistem pakar dulu. Agak beda, dan memang ya resikonya sih satu. Waktu itu saya bikin sistem pakar untuk penghematan bahan bakar pada motor. Itu karena memang jarang sekali yang bikin judul skripsi seperti itu. Saya pernah baca satu contoh skripsi, cuma satu di internet.
itu pun sangat acak-acakan sekali menurut saya, karena memang baru sangat sedikit untuk penelitian bagaimana cara membuat penghematan daya bahan pada motor, yang sebetulnya bawaan standar juga itu udah jadi standar hemat bahan bakar motor ya, tapi ketika data-data semua dikumpulkan maka akan membuat sebuah ilmu baru sebetulnya begitu. Tapi kalau untuk SPD sih menurut saya pribadi ya, aduh udah banyak banget bro, udah banyak banget. Dan dulu waktu saya bikin sistem pakar ya, paling kalau jurnal biasanya suka ada, bisa kita cari jurnal, tapi kalau untuk skripsi jarang. Kita referensinya seperti itu dulu, sangat jarang. Ya, itu aja menurut saya sih. Gelar SPD udah kayak sampah. Eskom juga sebetulnya udah lumayan agak banyak dan banyak sampahnya juga. Tapi kenapa begini-begini aja gitu menurut saya. Kalau untuk Eskom sendiri sih teknologi saya rasa maju ya, tidak pernah tidak berhenti. Tapi untuk pendidikan nih, pendidikan kita kok berasa begini-gini aja. Metode sudah kita temukan banyak, skripsi sudah ribuan atau mungkin jutaan judul yang sudah tercipta untuk bagaimana caranya membuat sebuah pelajaran yang cocok untuk pendidikan di kita, tapi ya tetap beginilah. Ya, itu aja saran bukan saran ya, pendapat saya. Terima kasih. Salam.